Semangat pagi. Selamat datang di pertemuan ketiga kita dalam mata kuliah pengantar filsafat dan ini pertemuan ketiga. Hari ini kita akan melanjutkan eksplorasi kita tentang filsafat sebagai salah satu cara berpikir yang paling mendasar dan mendalam tentang dunia, diri kita, dan keberadaan kita di dalamnya. Filsafat seringkali dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, penuh teka-teki, dan kadang menyulitkan. Tapi itulah salah satu daya tariknya filsafat mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan berani mempertanyakan apa yang mungkin sudah lama kita anggap benar. Kali ini, kita akan masuk lebih dalam ke beberapa tema filsafat klasik yang mungkin sudah pernah Anda dengar, tetapi belum tentu Anda pahami sepenuhnya. Misalnya, pertanyaan tentang hakikat realitas, eksistensi manusia, dan kebenaran. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya sekadar bahan renungan, tetapi adalah upaya untuk menemukan dasar yang kuat dalam memahami apa artinya, ada, dan apa artinya, benar. Coba bayangkan, di luar segala rutinitas kita sehari-hari, apa yang membuat hidup ini benar-benar bermakna? Apakah kebenaran itu sesuatu yang dapat kita tangkap dan pegang, atau apakah ia hanya sebuah konsep yang berubah seiring waktu? Dalam sesi ini, kita akan mengkaji pemikiran para filsuf besar yang telah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar ini. Bersama saya Tovan Adinata, kita semua datang dengan pikiran terbuka dan siap untuk mengeksplorasi ide-ide yang mungkin menantang keyakinan atau pemahaman yang Anda miliki saat ini. Mari kita telusuri pemikiran para filsuf yang berusaha memahami alam semesta ini dan tempat kita di dalamnya. Selamat belajar, dan semoga sesi hari ini bisa memperkaya cara pandang Anda terhadap filsafat dan kehidupan secara umum. Baik, jadi terakhir kita masih membicarakan kaitan antara filsafat dan agama. Konteks besarnya adalah melihat relevansi atau perlunya filsafat dalam berbagai bidang kehidupan. Kita telah membahas kaitannya dengan agama, dan sekarang kita akan melanjutkan dengan kaitannya dengan petualangan batin pribadi. Kita tahu, meski beragama sama, setiap orang bisa menghayati agama secara berbeda-beda. Bahkan dalam satu agama pun, terdapat banyak cabang atau denominasi, seperti dalam Protestantisme, yang memiliki ribuan denominasi. Di Islam, ada mazhab-mazhab seperti Sunni dan Syiah. Variasi ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat memiliki pengalaman beragama yang unik, yang terkait erat dengan petualangan batin pribadi, yaitu soal pengalaman personal seperti makna hidup, konsep tentang Tuhan, cinta, kerja, dan pembelajaran. Meskipun sering tak tersurat, kita semua memiliki pandangan sendiri tentang hal-hal mendasar dalam hidup. Namun, pandangan ini seringkali tersimpan di bawah sadar, tak terumuskan, atau implisit. Kita mungkin tahu apa itu cinta atau persahabatan, tetapi sulit untuk merumuskannya. Dengan bertambahnya pengalaman hidup, pemahaman kita terhadap konsep-konsep ini pun menjadi lebih padat dan kompleks. Bagi orang yang tidak mendalami studi sistematik, konsep-konsep tersebut mungkin tetap implisit. Misalnya, ibu-ibu di warung atau pekerja lain mungkin tidak bisa merumuskan makna persahabatan atau cinta dengan kata-kata, tetapi mereka punya pemahaman yang mendalam dari pengalaman hidup. Bagi mereka yang belajar atau berpendidikan, kemampuan verbal atau diskursif mereka berkembang, sehingga mereka dapat merumuskan konsep tersebut. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, definisi-definisi ini akan berubah, terus-menerus terdefinisikan ulang berdasarkan pengalaman hidup baru. Petualangan batin pribadi ini sebenarnya adalah proses berkelanjutan dalam mendefinisikan ulang hal-hal pokok dalam hidup. Seorang teman SD mungkin berarti sekadar teman bermain, tetapi dengan waktu dan pengalaman, seperti pengkhianatan dari seorang sahabat, pengertian tentang persahabatan semakin kompleks. Bahkan, makna persahabatan dengan lawan jenis bisa menjadi rumit. Apakah bisa menjadi soulmate tanpa menjadi pasangan? Seiring pengalaman, kita terus-menerus meredefinisi konsep-konsep ini, termasuk beriman. Orang yang menjalani hidup tanpa memikirkan makna mendalam mungkin lebih memilih mengalir seperti air. Tetapi seorang filsuf justru memilih untuk terus mencari, bertualang dengan sadar, mempertanyakan pandangan konvensional. Pada orang-orang yang tidak mendalami filsafat, mereka cenderung menerima pandangan hidup sebagaimana adanya, dibentuk oleh konvensi yang berlaku. Namun, konvensi ini sendiri bisa memunculkan zona nyaman bagi banyak orang. Saat kita belajar filsafat, kita belajar untuk mempertanyakan, mencari makna secara sengaja, bahkan tanpa perlu menghadapi krisis. Tetapi terkadang, justru karena filsafat, krisis lahir, karena kita mulai mempertanyakan sesuatu yang tampaknya benar, tetapi ternyata masih ada kemungkinan sebaliknya. Contohnya, apakah Tuhan adalah sesuatu yang personal atau impersonal? Dalam konteks Kristen, Tuhan sering dipahami secara personal, bahkan sampai digambarkan sebagai sahabat Yesus. Namun, jika dipikirkan lebih jauh, bisa jadi Tuhan lebih dari sekadar konsep personal. Dengan demikian,
Filsafat mengajarkan kita untuk memahami bahwa pandangan hidup tidak selalu tentang benar atau salah, tetapi bisa menjadi soal kedalaman atau kedangkalan pemahaman, atau perspektif jangka pendek versus jangka panjang. Makna dalam filsafat bukan hanya soal pengetahuan, tetapi soal makna eksistensial yang kita cari dalam setiap pengalaman hidup. Sebenarnya, dalam konteks ini bukan soal benar atau salah, atau bahkan soal baik atau buruk yang harus diputuskan dengan begitu tegas. Karena, kita cenderung bisa menghakimi kebudayaan lain yang berbeda sebagai buruk, padahal kenyataannya belum tentu. Misalnya, dalam budaya Jepang, saat memberi salam dengan saling merunduk bukan berarti kurang akrab atau berjarak, seperti yang bisa terlihat dari perspektif budaya lain yang lebih sering bersentuhan fisik seperti pelukan atau cium pipi. Hal yang sama berlaku untuk konsep dalam budaya Jawa, misalnya semboyan, ji alon-alon asal kelakon, ji yang bisa dilihat sebagai lambat atau tidak efisien dari kacamata budaya modern. Namun, bagi pengamat budaya yang mendalami kebijaksanaan lokal, semboyan ini justru mencerminkan kesabaran dan kearifan. Banyak konsep bisa dilihat dari berbagai sudut, dan baik buruknya seringkali tergantung dari perspektif yang kita gunakan. Bahkan praktik mengayau, penggal kepala, dalam beberapa budaya, misalnya, bukan dilihat sebagai tindakan balas dendam, tetapi sebagai usaha untuk mengembalikan keseimbangan kosmis. Dalam konteks ini, baik atau buruk menjadi relatif dan bukan lagi sesuatu yang hitam putih. Dalam filsafat, mungkin lebih relevan mempertimbangkan kedalaman atau kedangkalan pemahaman dibandingkan dengan benar atau salah. Filosofi seringkali menghindari keputusan cepat yang mungkin diperlukan dalam dunia praktis seperti pemerintahan atau kepemimpinan, di mana para pemimpin perlu bertindak cepat tanpa harus mempertimbangkan banyak hal secara mendalam. Belajar filsafat memperkenalkan kita pada perluasan pemahaman dan kompleksifikasi, atau memperdalam pemahaman kita atas konsep-konsep yang ada. Dalam hal ini, kita tidak hanya memperluas cakupan pemahaman tetapi juga lebih mendalami konsep-konsep itu sendiri. Contoh lain adalah agama Buddha yang kadang-kadang disebut lebih dekat dengan filsafat ketimbang agama, tergantung pada syarat yang digunakan. Dalam Buddha, misalnya, Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk personal yang dapat digambarkan. Sifat transendental Tuhan dalam agama-agama Timur bisa lebih tak terdefinisikan atau lebih terbuka pada makna-makna baru. Pandangan-pandangan dalam filsafat Barat mengutamakan eksplorasi ide-ide melalui literatur klasik, seperti pemikiran Socrates, Plato, Aristoteles, hingga filsuf-filsuf kontemporer. Dengan membaca karya-karya para filsuf, kita tidak hanya menambah wawasan informatif tetapi juga berproses secara formatif, mengasah cara berpikir kita menuju kedalaman. Proses membaca ini melatih kita untuk lebih menyelami pemikiran mendalam, membiasakan diri dengan pola pikir yang kritis dan reflektif. Ketika membaca karya-karya filsafat, kita seringkali ditarik ke dalam kompleksitas konsep dan istilah yang mendalam dan rumit. Banyak filsuf menciptakan istilah-istilahnya sendiri, seperti idea innata, dari Descartes atau das Ding an sich, dari Kant, yang membutuhkan penelusuran lebih dalam untuk dipahami. Ini adalah aspek formatif dari membaca karya filsafat. Pola berpikir kita terbentuk dan kemampuan berargumentasi serta berpikir sistematis terasah. Dalam filsafat, menulis tidak sekadar mengarang, tetapi adalah menata dan mengekspresikan pemikiran secara terstruktur. Bahkan seorang novelis pun perlu membaca untuk mengasah keterampilan bahasanya, apalagi dalam filsafat, di mana membaca adalah fondasi bagi kemampuan menulis dan mengorganisir argumen. Ada juga aspek kontemplatif dalam membaca filsafat. Membaca adalah kegiatan yang solo, memaksa kita untuk berhadapan dengan pikiran kita sendiri. Buku-buku filsafat membantu kita tidak hanya memahami pikiran para filsuf seperti Plato, Nietzsche, atau Heidegger, tetapi juga memungkinkan kita untuk menemukan pemikiran kita sendiri. Idealnya, kita tidak berhenti pada apa yang ditulis oleh para filsuf, tetapi justru menemukan pemikiran kita sendiri melalui panduan mereka. Kebiasaan membaca secara mendalam ini sudah sangat tertanam dalam budaya-budaya dengan tradisi literasi yang kuat, seperti Barat dan Jepang. Di sana, individu biasanya memiliki pendapat yang beragam dan unik, bahkan pada profesi-profesi yang sederhana. Namun, di Indonesia, budaya baca yang belum berkembang membuat banyak individu cenderung dangkal dalam cara berpikir dan berpendapat. Kita sering melihat hal ini pada wawancara dengan selebritis yang terkesan klise dan dangkal. Contohnya, ketika kita menonton acara pencarian bakat di luar negeri, kita dapat melihat para juri, seperti Nicki Minaj, Shakira, atau Jennifer Lopez, memberikan kritik yang tajam dan berbobot. Bandingkan dengan juri-juri di Indonesia, yang seringkali hanya memberikan komentar klise tanpa kedalaman. Budaya membaca dan berargumentasi secara kritis di Indonesia masih belum terlalu kuat, bahkan di kalangan akademisi. Banyak mahasiswa tingkat lanjut yang saya bimbing mengalami kesulitan dalam menata ide secara logis dan menulis dengan jelas. Ini adalah perjalanan panjang,
Tetapi kebiasaan membaca secara serius sangat penting dalam menciptakan individu-individu yang kuat secara intelektual. Kemampuan membaca adalah syarat utama untuk berkembang dalam filsafat. Literatur yang mendalam seringkali tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga kemampuan berbahasa Inggris pun menjadi penting untuk bisa mendalami studi ini. Terjemahan dalam bahasa Indonesia seringkali masih kurang memadai. Saya pernah membaca terjemahan dari What is Philosophy oleh Deleuze yang sangat sulit dipahami dalam bahasa Indonesia. Seringkali lebih baik membaca teks aslinya. Karena itu, bagi mahasiswa filsafat, kemampuan membaca bahasa Inggris, bahkan bahasa lain seperti Prancis atau Jerman, sangat disarankan untuk memahami teks-teks filsafat secara menyeluruh. Setahu saya, beberapa penerjemah seringkali tidak memahami istilah atau alam berpikir filosofis, sehingga terjemahan karya filsafat bisa terasa aneh. Namun, ada juga penerbit-penerbit yang sangat serius dalam menerjemahkan karya, dan mereka memilih penerjemah yang memang memahami bidang tersebut. Misalnya, ada penerbit di Bandung yang sangat teliti dalam hal ini. Sayangnya, masih banyak penerbit lain yang hanya mengandalkan penerjemah sembarangan, yang akhirnya malah merusak makna buku aslinya. Melalui buku-buku filsafat, secara tidak langsung kita menjalani proses pendalaman dan pembentukan visi hidup pribadi. Filosofi membantu kita merumuskan hal-hal yang esensial seperti apa yang kita anggap penting dalam hidup, apa yang kita cari, dan apa yang ingin kita capai. Filosofi mendorong kita untuk mempertanyakan konsep sukses. Apakah sukses berarti sekadar kekayaan dan jabatan, atau mungkin hidup yang bermakna lebih dari itu? Banyak orang mengejar sukses dalam bentuk materi, tetapi hidup bermakna tidak selalu identik dengan hal tersebut. Para pekerja sosial, misalnya, mungkin tidak kaya secara finansial, namun mereka memiliki kehidupan yang sangat bermakna. Dengan refleksi semacam ini, kita bisa mulai mengidentifikasi apa yang sebenarnya kita nilai sebagai bermakna dan tidak bermakna, yaitu masalah yang benar-benar penting versus masalah yang hanya tampak penting karena pengaruh orang lain. Selain itu, melalui filosofi, kita juga merenungkan peran berbagai aspek dalam hidup, seperti tubuh, imajinasi, perasaan, intuisi, dan nalar. Dunia modern sering mengutamakan tubuh, tetapi ada aspek lain yang juga fundamental. Misalnya, imajinasi dan intuisi seringkali lebih mendalam daripada logika atau nalar. Filsafat mendorong kita untuk berpikir lebih lanjut. Mungkin bagi sebagian orang, intuisi atau imajinasi menjadi aspek hidup yang paling bermakna dibandingkan aspek lainnya. Nalar sendiri, terutama dalam dunia filsafat, dianggap sangat penting karena kemampuan berpikir konseptual dan kejelasan yang dihasilkannya. Berpikir secara konseptual memungkinkan kita untuk menjelaskan ide dengan lebih terstruktur dan jelas, terutama dalam percakapan dengan orang lain. Namun, bukan berarti intuisi atau imajinasi tidak berperan. Imajinasi seringkali hadir dalam bentuk metafora atau analogi yang membantu menjelaskan ide-ide abstrak dengan cara yang lebih intuitif. Kekuatan nalar terletak pada kejelasannya dan kemampuannya untuk membentuk proses berpikir yang konsisten dan sistematis. Sementara intuisi atau perasaan mungkin memberikan kepuasan instan karena responsnya yang langsung. Nalar bekerja melalui proses yang bertahap dan mendalam, yang memungkinkan kita untuk terus mengeksplorasi dan memperdalam pemahaman kita. Inilah yang disebut proses berpikir dialektis, di mana ide-ide terus berkembang melalui interaksi dan pembandingan dengan pemikiran lain. Akhirnya, berfilsafat adalah tentang proses yang berkesinambungan, di mana kita menikmati perjalanan berpikir itu sendiri, bukan sekadar mencapai jawaban akhir. Filosofi memberikan kita kesempatan untuk menjelajahi ide dan bertanya lebih jauh, bahkan hingga batas-batas yang mungkin tidak ada akhirnya. Saya kira aspek penjelajahan dalam berpikir memang memiliki kaitan erat dengan proses refleksi. Kita terus-menerus memeriksa ulang, melihat kembali, dan mempertimbangkan dengan lebih mendalam. Meskipun perasaan juga bisa berkembang, perasaan seringkali sulit dirumuskan dalam kata-kata, sementara konsep pemikiran cenderung lebih jelas karena dapat diekspresikan secara verbal. Jika konsep yang digunakan tidak memadai, kita bisa mengubahnya dan memperjelasnya kembali. Penjelajahan yang kita lakukan dalam ranah nalar adalah proses yang menarik. Bukan berarti perasaan atau imajinasi tidak bisa menjelajah. Mereka bisa, bahkan dengan cara yang unik. Misalnya, dalam seni, imajinasi memungkinkan penjelajahan tanpa batas. Namun, berbeda dengan nalar yang berfokus pada konsep yang spesifik, imajinasi cenderung memiliki makna yang berlapis-lapis dan tidak tunggal. Imaji atau gambar seringkali kabur dan memiliki banyak interpretasi, sedangkan nalar membantu memberikan struktur dan kejelasan makna. Contohnya, setelah menonton film, kita mungkin merasa tersentuh tetapi kesan tersebut terasa kabur. Saat berbicara dengan orang lain tentang film itu, mereka mungkin mulai menanyakan aspek-aspek tertentu, seperti akting atau alur cerita. Diskusi ini mendorong kita untuk merumuskan pemahaman yang lebih jelas. Dengan nalar,
kita bisa mengembangkan pemahaman yang lebih spesifik dan terbatas, sehingga kesan, bagus, atau menyentuh, itu menjadi lebih jelas dan terstruktur. Dalam seni, imajinasi memungkinkan seniman menjelajahi tema dengan cara yang tidak selalu komunikatif atau jelas bagi semua orang. Sebuah karya seni bisa ditafsirkan dengan berbagai cara, dan kadang kala maknanya justru terbentuk oleh interpretasi orang lain, bahkan di luar maksud awal sang seniman. Proses pemaknaan ini seringkali dilakukan oleh para kritikus atau pengamat yang mempersempit dan memperjelas makna, meskipun kadang-kadang si seniman sendiri tidak menyadari interpretasi tersebut. Hal yang menjadi tantangan dalam berpikir konseptual adalah kenapa nalar yang didorong terus-menerus, terutama dalam bentuk verbal tertulis. Karena ketika pikiran dituangkan dalam tulisan, kita dapat menganalisisnya lebih dalam. Tulisan memungkinkan kita memeriksa struktur logis pernyataan tersebut, dan memperjelas kalimat yang mungkin sebelumnya kacau atau tidak logis. Proses analisis ini memperkuat ketajaman berpikir kita. Di ujung-ujungnya, filsafat bertanya, apa tujuan hidup ini? Apakah ada artinya? Mengapa kita tidak mengakhiri hidup saja jika semuanya tanpa makna? Pertanyaan semacam ini menyentuh cabang filsafat yang paling fundamental, yakni metafisika, yang mengeksplorasi hakikat keberadaan itu sendiri. Mengapa segala sesuatu harus ada? Mengapa kita ada di sini? Ini adalah pertanyaan mendasar yang sangat berat. Namun, melalui filsafat, kita tidak hanya bertualang dalam nalar, tetapi juga dalam batin. Petualangan nalar ini juga mencerminkan petualangan ruh atau batin kita, jika kita percaya pada keberadaan ruh dalam tubuh. Dengan kata lain, nalar hanyalah sarana, sementara tujuan akhirnya adalah kepuasan batin. Filsafat memiliki dimensi spiritual, bukan sekadar permainan ide, tetapi sesuatu yang mengarahkan kita menuju kedalaman diri. Beberapa orang berpikir bahwa filsafat dapat membuat orang gila, karena menuntun kita ke dalam refleksi yang mendalam, bahkan kesendirian. Namun, mungkin para filsuf besar justru menikmati proses pencarian tanpa akhir ini. Mereka tidak selalu mencari jawaban akhir, tetapi menikmati perjalanan berpikir itu sendiri. Ini berbeda dari pandangan agamawan yang seringkali menekankan bahwa jawaban akhir ada pada Tuhan. Bagi para filsuf besar, pandangan ini terasa terlalu sederhana, bukan karena mereka tidak mengetahuinya, tetapi karena mereka mencari pemahaman yang lebih dalam, melebihi penjelasan sederhana. Saya juga ikut tertawa, Pak, karena jawabannya tadi benar-benar sederhana, tapi memang kenyataannya hidup itu seringkali tragis. Tragis dalam arti yang luas, siapa saja bisa mengalaminya karena berbagai alasan. Orang bisa menjadi gila karena cinta, agama, bisnis, atau politik. Bahkan para calon legislatif yang gagal bisa menjadi stres berat, bahkan gila karena kegagalan mereka. Nah, saya pikir para filsuf sudah sangat sadar akan jawaban-jawaban konvensional, seperti jawaban terakhir ada pada Tuhan. Mereka tentu tahu itu sejak awal, namun mereka tidak dapat menerima pemikiran yang terlampau sederhana begitu saja. Misalnya, bayangkan orang seperti Freud yang dikenal menyangkal Tuhan dan bahkan menyebut agama sebagai sumber gangguan jiwa. Atau Stephen Hawking, yang sepanjang hidupnya skeptis terhadap gagasan ketuhanan. Sekarang, misalnya saja di akhir hidup mereka mengakui bahwa ada Tuhan, maka dampaknya tidak akan sama dengan orang biasa yang selalu percaya sejak awal. Pernyataan itu mungkin saja sama bunyinya, ya ada Tuhan, tapi datangnya dari mereka yang telah melalui pencarian panjang dan berliku. Rutenya berbeda, dan kedalaman penghayatan mereka jauh lebih dalam. Begitu juga dengan orang yang telah menjelajahi banyak negara dan kembali ke Indonesia, lalu mengatakan, ya Indonesia memang luar biasa indah. Pernyataan itu memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada seseorang yang mengatakannya tanpa pengalaman luas, hanya karena nasionalisme. Sama halnya dengan orang yang berkata, ya ada Tuhan, tapi tidak pernah melalui proses pencarian yang mendalam. Bobot dan makna pernyataannya sangat berbeda. Nah, berbicara tentang kegilaan, kata itu pun punya banyak sisi. Dalam proses pencarian, seseorang bisa jadi tampak gila di mata orang lain. Banyak pemikiran yang dianggap gila pada awalnya ternyata kelak terbukti benar. Misalnya, gagasan heliosentris yang dicetuskan oleh Philolaus, murid Pythagoras, lalu diperkuat oleh Kopernikus, yang pada zamannya dianggap tidak masuk akal. Kopernikus sendiri, meski takut dianggap gila, melanjutkan hitungannya, dan kemudian dibuktikan lebih lanjut oleh Galileo Galilei. Dengan kata lain, kegilaan dan kenormalan itu bisa sangat relatif, tergantung dari sudut pandang masyarakat pada saat itu. Banyak jenius dianggap gila pada zamannya karena gagasan mereka berbeda dari yang umum. Bahkan pendiri-pendiri agama pada awalnya seringkali disebut gila karena ajaran mereka menentang keyakinan yang sudah ada. Jadi,
Apa sebenarnya yang kita maksud dengan gila? Dalam konteks filsafat, gila, ini bisa saja berarti keberanian menembus batas-batas pemikiran konvensional. Kegilaan klinis sendiri adalah hal yang berbeda. Jika seseorang sudah tidak mampu membedakan antara realitas dan ilusi, seperti dalam kasus delusi atau paranoia, itu adalah gangguan mental yang dapat diakibatkan oleh banyak faktor, bukan hanya karena filsafat. Ini bisa disebabkan oleh depresi, keturunan, atau hal-hal lainnya. Dalam konteks pengalaman mistik, para mistikus sering menganggap bahwa pencarian hakiki yang sejati harus melampaui ranah verbal dan rasional. Mereka percaya bahwa pemahaman terdalam tentang realitas hanya bisa dicapai melalui pengalaman langsung yang nonverbal, seperti dalam meditasi atau kontemplasi. Inilah sebabnya, misalnya dalam Zen Buddhis, orang menggunakan koan semacam teka-teki filosofis yang tujuannya adalah mematahkan pola berpikir logis agar seseorang bisa mencapai satori atau pencerahan. Misalnya, bayangkan pertanyaan seperti, bagaimana wajah kita sebelum kita lahir? Coba renungkan itu dalam-dalam selama meditasi. Bagaimana rupa kita sebelum kita benar-benar ada? Ini bukan pertanyaan mudah, susah, kan? Gunakan seluruh daya imajinasi dan pikiran untuk merenungkannya. Atau coba renungkan, bagaimana bunyi tepukan dari satu tangan? Ini bukan soal spekulasi, ini harus dialami. Pada titik tertentu, pemikiran verbal pasti mentok, terbatas. Sebelum masuk ke proses yang mendalam, kita memang perlu dasar yang kuat. Memahami konsep semacam, wajah sebelum lahir, tanpa pondasi bisa membuat kita tersesat atau bahkan gila. Namun, dengan pengetahuan yang kuat, mungkin kita hanya merasa setengah bingung atau setengah gila, bukan tersesat total. Fase tersebut harus dilalui dan dialami sebagai dasar pemahaman. Untuk benar-benar memahami realitas terdalam, kita tidak bisa langsung lompat begitu saja. Pengalaman mendalam seperti itu memerlukan fondasi pemikiran yang kuat dan proses bertahap. Jika hanya dengan penalaran verbal, saya pun bisa memberi kuliah tentang mistik, mengumpulkan teori dari pengalaman orang-orang seperti Teresa dari Avila atau Yohanes dari Salib. Saya bisa menjelaskan isi tulisan mereka, menganalisis, atau membuat ulasan teologi mereka. Tapi, pengalaman mistik yang sebenarnya adalah pengalaman langsung, bukan sekadar pengetahuan yang didapat dari buku. Untuk mengalami langsung, seseorang harus berguru sungguh-sungguh pada mereka yang sudah menjalani proses panjang, seperti para sufi, biksu, atau tokoh-tokoh spiritual yang diakui dalam agamanya. Pengalaman mistik sejati membutuhkan praktik nyata di bawah bimbingan guru yang mumpuni, bukan hanya pengetahuan belaka. Memang, dalam pencarian hakikat sejati, filsafat saja mungkin tidak cukup. Filsafat itu baru bermanfaat jika terintegrasi dengan pengalaman pribadi yang lebih luas dan mendalam. Melalui cara ini, kita bisa mencapai tingkat yang lebih spiritual dan menyentuh wilayah terdalam dalam diri kita. Bagi saya, bagaimanapun, di balik segala hal yang mendasar itu, tetap ada wilayah rohani yang mengatasi nalar dan tubuh. Saya tidak bisa mengikuti pandangan para pemikir materialis keras yang menganggap segalanya sebagai urusan hormon, dopamin, dan serotonin saja tanpa aspek spiritual. Bagi saya, konsep tersebut terasa memaksa, karena saya meyakini ada dimensi spiritual yang lebih dalam. Baiklah, kita telah sampai di akhir sesi kuliah hari ini. Saya berharap diskusi yang kita lalui bersama dapat memperluas cara pandang dan pemahaman Anda tentang tema-tema yang kita bahas. Filsafat memang mengajak kita untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Dengan bertanya, kita diajak untuk terus berpikir lebih kritis dan menyelidiki berbagai sisi dari konsep yang mungkin sebelumnya kita anggap sederhana. Ingatlah, tujuan belajar filsafat bukanlah sekadar untuk menghafal pemikiran para tokoh atau teori tertentu, tetapi untuk mengembangkan pola pikir yang reflektif, analitis, dan terbuka. Semoga setiap konsep yang kita bahas dapat memancing Anda untuk berpikir lebih mendalam tentang diri, dunia, dan makna hidup kita. Terima kasih atas partisipasi aktif dan kontribusi pemikiran Anda hari ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang masih ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan tetap semangat dalam mencari pengetahuan dan kebijaksanaan.